Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Miftafiana dari mahasiswa Universitas Islam Riau, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan menginstal control panel dan juga sekaligus konfigurasi pada DNS servernya. Langsung saja kita buka Debian kita. Lalu kita login sebagai root. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah login sebagai root. Kita cek IP address-nya. Nah, di sini saya sudah men-setting IP address dari Debian kita dengan IP-nya 192.168.1.1. Kita cek ini apakah dia internetnya berjalan. Di sini internetnya juga sudah berjalan. Kita Ctrl C. Lalu langkah selanjutnya kita buka PuTTY. Kita login dengan servernya tadi 192.168.1.1. Accept. Kita login sebagai username kita. Di sini saya sudah membuat username dengan nama Sylvia. Passwordnya 12345. Nah, saya sudah berhasil login sebagai Sylvia. Di sini saya akan login sekaligus sebagai root. Nah, setelah langkah login berhasil, selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk menambahkan repositorinya. Nah, selanjutnya kita ketikkan nano /etc apt sources.list. Kita tambahkan repositorinya di sini. Kita pilih repositori dari Surabaya. Kita kopikan. Lalu pastekan di sini. Setelah itu kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah kita berhasil menambahkan repositori, lalu kita ketikkan widget http ehcp.net ehcp yeni.tgz. Nah, ini kita akan menginstal ehcp-nya. Lalu kita enter, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita cek ls min al. Sini udah ada ehcp yeni.tgz-nya. Lalu setelah itu kita ketikkan tar min zxvf spasi ehcp underscore yeni.tgz. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengekstrak file dari file ehcp yeni.tgz. Kita klik enter. Setelah file berhasil diekstrak,
kita cek lagi ls min all. Sudah. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke EHCP-nya, cd folder EHCP, lalu enter. Setelah kita berhasil masuk ke folder EHCP, kita install sh-nya, tik sh. Nah, di sini masih permission, masih belum mendapatkan izin. Jadi kita melakukan perintah chmod spasi plus x spasi titik slash install titik sh. Lalu kita klik enter. Setelah berhasil, kita ulangi perintah sebelumnya untuk install sh-nya. Kita enter, kita tunggu. Ini mungkin sedikit lama waktunya, jadi kita tunggu saja. The drive media compress and kan drive-nya pada Debian kita, jadi kita masukkan optical drive, tambahkan file ISO-nya. Setelah itu, lalu kita klik enter. Sini juga cukup lama prosesnya, jadi kita tunggu saja. Kita enter. Nah, di sini ada perintah please enter your name. Saya isikan Debian. Saya masukkan nama email saya. Kita masukkan passwordnya 12345. 12345. Kita masukkan lagi 12345. Kita masukkan ke IP-nya 192.168.1.1. EN
kita ketikkan N. Kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul ini, kita pilih yes, kita pilih enter, lalu kita masukkan password MySQL kita 12345, lalu enter, kita confirm lagi 12345, enter. Kita tunggu sampai proses selesai dan nantinya akan muncul lagi tampilan baru yang berwarna biru seperti tadi. Sini kita pilih yes, enter. Kita masukkan lagi passwordnya 12345, enter. Confirm password 12345. Kita klik enter. Nah, di sini kita pilih Apache dengan memilih tanda, dengan kita klik spasi untuk menampilkan tanda bintangnya, lalu kita enter. Di browser kita dengan alamat IP tadi 192.168.1.1 berhasil atau tidak. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti control panel dengan PHCP-nya berhasil terinstall. Kita coba masuk. Sini masuk sebagai admin. Masukkan passwordnya tadi 12345. Kita login. Kita sudah berhasil masuk ke control panelnya di EHCP-nya. Klik status servernya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi DNS servernya agar nanti ketika kita melakukan pencarian kontrol panelnya, kita bisa menggunakan nama yang telah kita set. Contohnya sylviamiftafiana.net. Nanti akan muncul tampilan seperti ini karena ketika kita menampilkan dengan alamat IP, kita menghafal angka itu bisa dikatakan cukup sulit. Jadi kita perlu men-set DNS servernya. Langkah yang pertama, kita buka di bagian root. Selanjutnya kita cek status bin-nya. Spasi status bin 9. Nah, kita cek apakah dia aktif. Nah, di sini sudah aktif karena ini sudah otomatis terinstall karena kita tadi sudah menginstal control panel, secara otomatis DNS-nya juga sudah terinstall. Selanjutnya kita masuk ke folder bin-nya dengan cd etc/bin. Kita sudah masuk, kita tampilkan ada folder apa aja di dalam bin. Sini ada folder ini. Kita copy file lokal ini menjadi dengan nama file baru. Kita copy isi dari lokal ini dengan nama file baru yaitu db.sylviamiftafiana. Jadi dengan perintah cp db.lokal menjadi file db.sylviamiftafiana. Kita klik enter. Nah, di sini juga ada file db127. Kita copy file itu lalu kita rename menjadi db192.
sama perintahnya cp db.127, kita copy menjadi db.192. Jika sudah, kita cek filenya. Nah, di sini sudah ada ya Sylvia Miftafiana dan juga 192. Lalu, setelah itu kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nano, di sini ada file name conf default zone. Jadi, pertama kali kita konfigurasi file name.conf.default tanda penghubung zones. Jadi kita ketik name.zones.conf.default zones. Nah, di sini kita rubah localhost dirubah menjadi sylviamiftafiana.net. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk bagian localhost ini. Kita rubah menjadi sylviamiftafiana.net. Lalu untuk DB-nya, DB lokal ini kita rubah. Tadi kan kita rubah menjadi DB Sylvia Miftafiana. Nah, di sini juga ada bin DB127. Tadi file DB127 kan sudah kita rubah jadi 192. Kita cek apakah ada file yang kita terlewatkan. Yang ada ya. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu setelah itu kita ls lagi, kita cek. Langkah selanjutnya kita melakukan proses konfigurasi pada DB Sylvia Miftafiana. Kita ketikkan nano db.sylvia Miftafiana. Lalu kita ketik enter. Nah, di sini kita rubah dari ada di sini localhost. Kita rubah menjadi sylviamiftafiana.net. Di sini ada localhost. Kita rubah jadi sylviamiftafiana.net, lalu root. Terus selanjutnya ada localhost lagi, kita rubah juga sylviamiftafiana.net. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan untuk bagian di sini. Kita rubah dari 127.0.0.1 ini menjadi 19. Alamat IP kita 192.168.1.1. Dengan A-nya 1 sudah. Lalu selanjutnya ini kita rubah menjadi www.in, lalu A-nya 1 saja. Nah, di sini kita juga rubah menjadi 192.168.1.1. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi yang baru FTP. Kita tab, kita ketikkan in, tab lagi, A juga, tab 192.168.1.1.
Nah, jika sudah, kita cek lagi apakah ada yang terlewat. Jika sudah tidak ada, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, langkah selanjutnya, lakukan konfigurasi lagi pada file db192. Sama perintahnya, nano db192. Nah, untuk konfigurasi pada db192 ini sama, kita rubah juga localhost-nya, kita rubah menjadi Sylvia Miftafiana. Salah ketik, Sylvia Miftafiana net. Lalu root kita biarkan. Ini kita rubah localhost yang ini jadi Sylvia Miftafiana.net. Hampir sama seperti tadi. Nah, untuk yang ini kita rubah menjadi localhost ini. Kita rubah menjadi Sylvia Miftafiana.net. Nah, localhost ini juga kita rubah. Rubah menjadi .net. Di sini kita tambahkan untuk yang PTR ini ada perbedaannya. Kita tambahkan www.w. Nah, ini kita hapus saja dan kita sisakan 1. Setelah itu, kita tambahkan baru untuk FTP-nya. Ini 1 juga. Kita klik tab, in, tab lagi, PTR, tab, FTP, titik, Sylvia Miftafiana.net. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi, kita cek ulang apakah sudah benar. Tidak ada kesalahan penulisan. Jika sudah, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada bagian resolve-nya. Kita ketikkan nano etc resolve.conf. Nah, kita tambahkan, kita rubah menjadi domain. Di sini kita rubah jadi domain name. Domainnya jadi Sylvia Miftafiana.net. Ini juga kita rubah jadi search Sylvia Miftafiana.net. Nah, jika sudah kita rubah seperti ini, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, sepertinya saya salah. Ctrl O, Enter. Kita coba ulang ya. Kita cek masih sama ya, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita restart bin-nya dengan perintah systemctl restart bin 9. Setelah kita restart, sebentar.
Nah, tadi error karena belum saya restart ya bin-nya. Nah, di sini sudah saya lakukan restart dan saya lakukan cek untuk NSLOOKUP dengan alamat IP 192.168.1.1 sudah berhasil. Di sini ada name-nya www.sylviamiftafiana.net. Nah, lalu kita NSLOOKUP juga. Kita cek NSLOOKUP Sylvia Miftafiana.net. Apakah sudah berhasil? Oh, saya ketik NS lookup Sylvia Miftafiana.net. Jangan sampai salah-salah ya. Ini harus benar-benar teliti. Lalu kita bisa cek di browser kita dengan nama kita tadi yang sudah kita buat, sylviamiftafiana.net. Nah, ini sudah berhasil settingan DNS server kita dengan nama sylviamiftafiana.net. Kita klik. Kita masuk dengan admin. Dan passwordnya 12345. Kita login. Kita sudah berhasil login dengan DNS servernya dengan namanya sylviamiftafiana.net. Baiklah, terima kasih sudah menonton video tutorial dari saya untuk bagaimana cara kita menginstal control panel dan juga mengkonfigurasi DNS servernya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.